Resmi, Matteo Gabbia pulang ke AC Milan. AC Milan meraih penguatan signifikan di jendela transfer Januari dengan kembalinya Matteo Gabbia dari masa pinjamannya di Villarreal yang telah dikonfirmasi. Pada bulan Juli lalu, kepastian kepindahan Gabbia ke Spanyol untuk 1 tahun telah diumumkan. Bek berusia 23 tahun itu bergabung dengan Villarreal dalam status pinjaman kering, yang berarti tanpa opsi atau kewajiban bagi Villarreal untuk membeli, memungkinkan AC Milan untuk tetap mengontrol masa depannya. Harapannya adalah agar Gabbia bisa mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten di Spanyol. Milan telah menghadapi masalah cedera di lini pertahanan selama beberapa minggu terakhir, dengan Fikayo Tomori, Malik Thiaw, dan Pierre Kalulu absen karena cedera otot yang serius. Kembalinya sang bek menjadi resmi semalam ketika ia tiba di Milano dan memberikan wawancara dengan Sky. Dalam kesempatan tersebut, Gabbia menyatakan kegembiraannya bisa kembali ke klub yang dianggap sebagai impiannya untuk menjadi starter. Kini, AC Milan telah mengumumkan melalui situs resmi mereka bahwa kesepakatan telah tercapai untuk mengakhiri masa pinjaman Gabbia di Villarreal lebih awal. Sebagai hasilnya, pemain tersebut akan bergabung kembali dengan tim utama hari ini dan dapat bermain melawan Empoli pada akhir pekan nanti. Rafael Leao dari cemoohan ke standing ovation. Perjalanan Rafael Leao dalam beberapa hari terakhir adalah contoh klasik tentang bagaimana seorang pemain bisa berada di ujung cemoohan supporter hanya untuk kembali dengan gemilang dan meraih sambutan sebagai pahlawan di lapangan. Kejadian itu terjadi setelah pertandingan yang kontroversial melawan Sassuolo pada 30 Desember lalu. Meski AC Milan menang 1-0, Leao meninggalkan lapangan dengan kecaman oleh sebagian supporter. Namun dalam pertandingan terbaru melawan Cagliari, suasana berbalik 180 derajat. Dalam kemenangan meyakinkan 4-1, Leao menciptakan pukulan terakhir yang mengesankan. Pemain sayap tersebut mengambil bola, memotong ke dalam, dan melepaskan tendangan rendah yang menemui sudut jauh gawang lawan. Gol tersebut menjadi penawar sempurna bagi Leao setelah beberapa pertandingan sulit. Walau sedang dalam proses pemulihan dari cedera selama sebulan, konsistensi produksi seperti yang ditunjukkan Leao sangat diharapkan dari pemain sekelasnya. Setelah gol itu, Leao memberikan penghormatan kepada pendukung Milan dengan masuk ke kurva sud. Ia menerima dukungan dari supporter dan ketika pertandingan berakhir, ia mengucapkan terima kasih sambil bertepuk tangan kepada para penggemar. Dalam hal ini, kedewasaan Rafael Leao patut dipuji jika kita berkaca pada ex-kapten AC Milan Alessio Romagnoli. Dia sempat melakukan selebrasi dengan jari telunjuk pada mulutnya yang mengisyaratkan pada penggemar untuk diam. Kala itu, pemain yang kini membela Lazio itu menerima kritikan pedas dari para Milanisti. Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao kini tidak hanya bertugas untuk mencetak gol saja, namun dia juga adalah seorang pemimpin tim di atas lapangan. Dengan tugas barunya itu, pemain Portugal menyadari betapa berat bebannya dan dia sadar tidak boleh gegabah untuk bereaksi terhadap apapun. Dengan golnya di Coppa Italia, fans tentu berharap Rafael Leao dapat segera kembali menemukan sentuhan terbaiknya dan mampu tampil konsisten untuk memimpin AC Milan meraih targetnya musim ini. Kerjasama ex Real Madrid bawa AC Milan hancurkan Cagliari. Kerjasama dua mantan pemain Real Madrid berhasil membawa AC Milan menekuk Cagliari di Coppa Italia. AC Milan berhadapan dengan Cagliari pada babak 16 besar Coppa Italia musim 2023-2024. Dalam laga kali ini, Rossoneri bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Cagliari di San Siro. Duel AC Milan versus Cagliari digelar pada Rabu 3 Januari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasilnya, AC Milan menang 4-1. Dikutip dari WorldScore, Milan tampil lebih mendominasi dengan memegang penguasaan bola sebesar 61%. Dari segi peluang, AC Milan melepaskan 14 tembakan dengan 7 mengarah ke gawang. Adapun Cagliari hanya memuat 8 tembakan, yang 3 diantaranya menuju tepat sasaran. Bertindak sebagai tuan rumah, AC Milan mendominasi jalannya laga sejak babak pertama baru dimulai.
Berbagai skema serangan pun dilancarkan armada Stefano Pioli untuk mencetak gol pertama. Upaya AC Milan akhirnya berbuah hasil pada menit ke-29. Gol itu berawal dari kecerdikan Theo Hernandez melihat pergerakan tanpa bola yang dilakukan Luka Jovic ke dalam kotak penalti. Hernandez kemudian melepaskan umpan lambung yang terukur. Jovic berhasil menerima bola dengan satu kontrol sebelum melepaskan tembakan yang memperdaya kiper. Pada menit ke-42, AC Milan berhasil mengandalkan keunggulan. Gol tersebut lagi-lagi tercipta berkat kerjasama Theo Hernandez dan Luka Jovic. Diawali keberhasilan Hernandez merebut bola di sisi kiri lapangan, ia kemudian membawa si kulit bulat hingga ke dekat kotak penalti. Bek sayap timnas Prancis itu kemudian menyodorkan umpan terobosan untuk Jovic di area kotak penalti. Jovic menyambarnya dengan sebuah tembakan mendatar sambil menjatuhkan diri. Kiper lawan gagal menepis tembakan striker asal Serbia itu dengan sempurna sehingga bola bergulir masuk ke dalam gawang. Berkat kerjasama dua mantan pemain Real Madrid itu, AC Milan menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0. Selepas jeda, AC Milan kembali menambah isi pundi-pundi golnya melalui Chaka Traore pada menit ke-50. Memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti, Traore berhasil mendapatkan bola dan melesatkan tembakan mendatar untuk menggetarkan jala gawang lawan. Pada menit ke-87, Cagliari berhasil menipiskan skor lewat gol Paulo Azzi. Namun AC Milan kembali membentangkan jarak melalui aksi Rafael Leao pada menit ke-90+1. Tak ada tambahan gol lagi hingga laga berakhir. Skor 4-1 untuk kemenangan AC Milan.